Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesia Aprilia, NIM 2010 kelas 6 EPAI, mata kuliah Filsafat Pendidikan, dengan dosen pengampu Ibu Dewi Sartika, SPLI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang spiritualisme dan intelektualisme dalam kajian filsafat. Yang pertama yaitu spiritualisme. Dalam kajian filsafat, spiritualisme adalah pandangan atau pendekatan yang menekankan pentingnya dimensi spiritual dalam kehidupan manusia. Spiritualisme mengakui adanya keberadaan realitas yang lebih tinggi atau transendental yang melampaui dunia fisik yang dapat diamati. Ini mencangkup kepercayaan pada adanya jiwa atau entitas spiritual yang ada di luar tubuh fisik. Ada beberapa konsep dan perspektif yang terkait dengan spiritualisme dalam kajian filsafat. Yang pertama yaitu ada dualisme. Dualisme spiritualisme seringkali terkait dengan pandangan dualistik tentang alam manusia. Menurut pandangan ini, manusia terdiri dari tubuh, fisik, dan jiwa spiritual yang terpisah. Jiwa dianggap sebagai entitas yang abadi dan berhubungan dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi. Pengalaman spiritualisme menekankan pengalaman langsung dan pribadi dengan realitas spiritual. Ini dapat melibatkan meditasi, kontemplasi, atau praktik lain yang bertujuan untuk mencapai kesatuan dengan yang transendental atau Tuhan. Pengalaman spiritual sering dianggap sebagai sumber pengetahuan yang tidak dapat diperoleh melalui metode ilmiah konvensional. Yang kedua ada etika dan nilai. Spiritualisme seringkali menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika. Keberadaan dimensi spiritual dianggap berhubungan erat dengan konsep kebaikan, keadilan, belas kasih, dan kebijaksanaan. Spiritualisme menekankan pentingnya mengembangkan kualitas moral dan mencapai pertumbuhan spiritual dalam konsep kehidupan sehari-hari. Kebebasan individu. Spiritualisme seringkali menekankan pentingnya kebebasan individu dalam mencapai tujuan spiritual. Ini termasuk kebebasan untuk memilih jalan spiritual yang sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan pribadi, serta kebebasan untuk mengembangkan hubungan pribadi dengan yang transendental. Kesatuan dan saling berhubungan. Spiritualisme juga menekankan ide kesatuan dan saling berhubungan antara semua bentuk kehidupan dan alam semesta. Pandangan ini menyatakan bahwa ada keberadaan yang lebih dalam yang mengikat semua entitas hidup bersama-sama, dan pemahaman akan kesatuan ini dapat membawa perdamaian dan kesejahteraan bagi individu dan masyarakat. Perlu dicatat bahwa spiritualisme dalam kajian filsafat dapat bervariasi tergantung pada tradisi, filsuf, atau pendekatan tertentu yang diadopsi. Yang kedua ada intelektualisme. Intelektualisme adalah pandangan atau pendekatan dalam kajian filsafat yang menekankan pentingnya pengetahuan rasional dan pemikiran dalam memahami dunia dan fenomena yang ada di dalamnya. Intelektualisme menganggap bahwa pengetahuan dan rasionalitas adalah landasan utama dalam mencapai pemahaman yang benar. Dalam kajian filsafat, intelektualisme dapat diterapkan dalam beberapa konteks, termasuk epistemologi, etika, dan politik. Penjelasan tentang intelektualisme dalam kajian filsafat epistemologi.
Dalam epistemologi, intelektualisme berfokus pada peran pengetahuan dan rasional, pemahaman yang benar tentang dunia. Pandangan ini menekankan pentingnya logika, argumen rasional, dan metode ilmiah dalam mencapai kebenaran. Intelektualisme menolak pandangan bahwa pengetahuan dapat diperoleh secara intuitif atau melalui pengalaman langsung tanpa melibatkan pemikiran kritis. Etika dalam konteks intelektualisme mengaitkan kebaikan moral dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar. Intelektualisme menganggap bahwa seseorang harus mengembangkan pemahaman moral yang melalui pemikiran rasional dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan moral yang cermat. Mereka berpendapat bahwa kebaikan moral terletak pada tindakan yang dihasilkan dari pemahaman yang mendalam dan pengetahuan yang akurat. Dalam politik, intelektualisme melibatkan peran intelektual atau pemikir dalam masyarakat. Intelektualisme percaya bahwa pemikiran yang mendalam dan pengetahuan yang baik harus membentuk dasar pengambilan keputusan politik. Mereka mendorong partisipasi intelektual dalam proses pengambilan keputusan politik dan menekankan pentingnya diskusi yang rasional dan berdasarkan bukti untuk memajukan masyarakat. Namun, perlu dicatat bahwa pandangan intelektualisme juga dapat dipertanyakan oleh aliran filsafat lainnya. Beberapa aliran filsafat mungkin menekankan pentingnya pengalaman langsung, intuisi, atau emosi dalam memahami dunia. Pandangan alternatif ini dapat menyoroti pentingnya aspek non-rasional dalam kehidupan manusia. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.